Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali saudara. Pengharapan dalam firman Tuhan, kekuatan untuk melangkah. Pengharapan dalam firman Tuhan sama dengan kekuatan untuk melangkah. Nah, pengharapan adalah salah satu kekuatan terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dalam Alkitab, pengharapan bukan hanya sekedar optimisme atau angan-angan, tetapi keyakinan kokoh yang didasarkan pada janji-janji Allah. Nah, ketika menghadapi berbagai tantangan hidup, pengharapan memberi kita kekuatan untuk terus melangkah. Percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Amin. Apa itu pengharapan menurut Alkitab? Dalam Alkitab, pengharapan sering dihubungkan dengan iman. Pengharapan berarti percaya kepada Allah untuk masa depan, meskipun keadaan saat ini tampak sulit. Saudara, Rasul Paulus menulis, sebab pengharapan itu menyelamatkan kita. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tertulis dalam Roma 8 ayat 24, saudara. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa pengharapan adalah percaya pada hal-hal yang belum terlihat, tetapi dijanjikan oleh Allah. Ini adalah keyakinan yang mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan, meskipun kita belum melihat hasilnya. Nah, sumber pengharapan menurut Alkitab. Pengharapan seorang Kristen berasal dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Demikian beberapa sumber utama pengharapan menurut Alkitab. Yang pertama, janji Tuhan. Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Setiap janji Tuhan dalam Alkitab adalah bukti bahwa kita dapat berharap kepadanya. Saudara, yang kedua, kasih dan penyelamatan Allah. Pengharapan kita didasarkan pada kasih Allah yang tak bersyarat, seperti dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, yang ketiga, rencana Allah yang baik. Bukan berjanji untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada umatnya. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan di tengah tantangan hidup. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita menghadapi penderitaan, kehilangan, kekecewaan. Namun di dalam masa-masa sulit, pengharapan memberikan kekuatan untuk bertahan. Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 3-5, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, ada beberapa banyak referensi bahwa firman Tuhan ya tentang pengharapan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pengharapan tidak hanya bertahan di tengah penderitaan, tetapi juga tumbuh dan berkembang melalui proses yang Tuhan izinkan. Beberapa ayat yang memberikan penguatan tentang pengharapan saudara. Nah, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru
Mereka seumpama raja wali, naik terbang dan dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tuhan adalah baik. Baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa-jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Biarlah pengharapanmu penuh sukacita, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Haleluya. Roma 12 ayat 2. Berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 146 ayat 5. Saudaraku, kasih Tuhan, kesimpulannya adalah pengharapan adalah anugerah Tuhan yang menopang kita di segala musim kehidupan. Ketika kita berpegang pada janji-janjinya, kita dapat menghadapi masa depan dengan keberanian dan keyakinan. Marilah kita terus berharap kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Haleluya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu, memenuhi saudara, memenuhi Bapak Ibu dengan segala sukacita, damai, sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada. Salam sehat, salam hebat. Tetap semangat. Yesus yang penuh kuasa, berkuasa di bumi, di sorga. Dia penuh kasih, Dia mengasihi setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.